Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang materi ibadah. Perkenalkan, nama saya Feizi Ananta Gantu dan teman saya. Nama saya Natasha Regina Matgani. Nama saya Sarwa Sobiha Gonggalang. Nama saya Luni Artika Yatundugo. Pertama, kami akan membahas tentang materi ibadah yang akan dibacakan oleh Natasha. Ibadah berasal dari kata Arab, yaitu ibadah yang berarti penghambaan atau pengabdian kepada Allah. Dalam Islam, ibadah mencakup semua bentuk ketaatan kepada Allah, baik yang bersifat ritual maupun non-ritual, dengan niat mencari ridhonya. Adapun beberapa tujuan dari ibadah yaitu: pertama, mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur dan nikmatnya. Dan yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah. Dan ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada beberapa jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah yang pertama adalah ibadah mahdah, yaitu ibadah khusus. Contoh, sholat, puasa, zakat, dan haji memiliki tata cara dan syarat tertentu yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ibadah gairu mahdah atau ibadah umum. Contoh, sedekah, menolong orang lain, bekerja dengan niat ibadah. Semua aktivitas yang dilakukan dengan niat baik untuk Allah dianggap sebagai ibadah. Adapun dalil tentang ibadah yaitu yang pertama, 1. Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. 2. Hadis Rasulullah SAW. Setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ciri-ciri ibadah yang diterima. Yang pertama, dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, tidak mengandung unsur riya atau pamer. Jadi kesimpulannya, ibadah bukan hanya kewajiban, tetapi juga wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita senantiasa memperbaiki ibadah agar diterima dan menjadi amal yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beberapa penjelasan dari kami dan kami akan menayangkan ceramah dari para ulama. Sebagaimana sholat, sebagaimana ibadah haji, itu adalah ibadah-ibadah yang usianya tua sekali di antara para anbiya, maka ibadah hewan kurban juga ibadah yang cukup panjang sejarahnya, bahkan dimulai dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sehingga saya mengajak teman-teman semuanya, tahun ini yuk kita jalankan salah satu di antara syariat agama Islam, salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa bahwa selama ini kita punya uang untuk hanya membeli tas, punya uang sekedar membeli celana, membeli baju, yang itu bukan kebutuhan primer kita, kecuali hanya lebih ke entertain atau lebih ke fashion dan style, lifestyle kita. Harusnya kita sedikit lebih sungguh-sungguh untuk ngebela-belain biar bisa kurban. Karena kata ulama, kurban itu adalah sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling istimewa. Terkadang kita mungkin baik, sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tak terjaga. Betul enggak? Makanya Rasul katakan apa ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, Rasul, dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka. Ibadahnya nggak berefek apa-apa kepada lisannya. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, alhamdulillah, taklimnya di mana-mana, alhamdulillah. Maka langkah berikutnya adalah yang harus dijaga adalah lisan. Kalau ada orang jahil itu apa sih? Bodoh. Jahil itu bodoh. Kalau ada bodoh itu apa sih? Orang yang tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu karena mungkin belum ada pendidikan agama pada dirinya. Mungkin dia orang tidak tahu sebab dibesarkan di tengah keluarga yang tidak dekat pada akhlak yang baik misalnya. Ketika ada orang jahil menyapa, qaulus salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang sehari-hari baca Quran, perkataannya adalah qaulus salama, perkataannya adalah perkataan yang baik. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam.
berangkat kerja ini adalah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi ibadah itu Pak Ustaz, sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu namanya ibadah mahdoh. Tapi ada ibadah yang ghairu mahdoh. Masuk kantor dari jam 8 pagi ke jam 4 sore, itu ibadah. Tapi kalau udah habis kerja pulang, jangan nanti gara-gara ceramah ini ngobrol nongkrong warung kopi sampai jam 8 malam. Bininya nelpon, abang di mana? Ibadah. Aku juga yang salah. Ibadah. Makanya jangan kita berpikiran kalau di masjid beribadah, di kantor tidak. Kalau waktu sholat ibadah, waktu membuat laporan tidak. Akhirnya orang di masjid sangat jujur, tapi di kantor sangat kufur. Seimbang. Tapi jangan gara-gara di kantor beribadah, lalu nanti azan zuhur, hayya 'alas shalah, tetap juga mengetik. Terus ditanya, kau tak sholat zuhur? Ibadah. Ini ibadah, tapi ibadah ghairu mahdhah. Sempat-sempatkan sholat zuhur. Kalau diturutkan sibuknya kerja ini, tidak akan sempat beribadah. Jangan tarik ibadah kepada dunia. Karena tujuan mendekati Allah itu bukan untuk rizkinya, tapi untuk Allahnya. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allahnya, bukan karena rizkinya. Awas, jangan salah. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah, tujuannya untuk mendapatkan rizkinya, yang dapat cuma rizkinya. Ridha dan cinta Allahnya nggak dapat. Jadi Maryam itu disiapkan mihrab untuk mendekat kepada Allahnya. Rizki itu cuma bonus saja. Cuma jalan singkatnya mendekat kepada Allah. Tujuan mendekat kepada Allah itu taqarrubnya adalah jangan tarik kepada aspek rizkinya, tapi tarik kepada taqarrub untuk mendekati Allah, meraih cinta dan ridhanya. Itu yang menjadikan kita dijaga tanpa batas rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sering ditemukan kekinian orang ibadah ditarik ke dunianya. Tahajud supaya lulus ujian, puasa supaya pekerjaan diterima, supaya gaji naik. Gampang bagi Allah mewujudkan itu. Ya. Tarik ke akhirat, tarik ke ibadah, rizki akan mudah diberikan. Jalan pertama. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.